Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriadi Palasong. Saya guru SMA Negeri 1 Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah. Sekaligus menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 di LPTK Universitas Sia Kuala Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya melalui kegiatan pembelajaran secara daring. Adapun yang menjadi rancangan kegiatan pembelajaran yakni meliputi RPP, materi ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen evaluasi. Berikut adalah hasil peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi, Pak. Sudah siap belajar hari ini? Ya, jadi sebelum belajar, Bapak mau mengecek hadiran dulu di sini. Dan Bapak lihat ini di presensi kehadiran. Alhamdulillah semuanya sudah bisa hadir. Salah satu wujud syukur kita pada hari ini bisa bertemu kembali. Nah, untuk itu Bapak mau minta sama Ananda Sylvia. Ananda Sylvia bisa memimpin doa untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Pada Ananda Sylvia, silakan. Baiklah teman-teman, untuk hari ini mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Ya, terima kasih ya Ananda Sylvia. Jadi maksud dari kita berdoa pada pagi hari ini agar supaya pembelajaran kita mendapatkan keberkahan dan bermanfaat buat kita semua. Nah, jadi kita sudah belajar terkait dengan ruang lingkup biologi. Nah, di ruang lingkup biologi itu ada yang namanya cabang ilmu biologi. Dalam hal ini adalah virologi atau ilmu yang mempelajari tentang virus. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan Bapak untuk share screen ya, layarnya. Bisa dilihat anak-anak? Bisa Bapak. Pak. Iya, jadi pada pagi hari ini ya. Nah, jadi pada pertemuan pagi hari ini kita membahas tentang 3.4 nih virus. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, perlengkapan peserta didik yang wajib disiapkan. Bisa dilihat anak-anak? Bisa Pak. Bisa ya? Ya. Jadi adapun perlengkapan belajar peserta didik sudah dilihat dan sudah disiapkan juga. Terima kasih ya. Kemudian untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini supaya kita berenergi kembali, kita bersama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, untuk itu Bapak ingin kita semua ya, supaya semangat kita di pagi hari ini bisa bersemangat kembali, supaya semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, adapun indikator capaian pembelajaran yang akan kita capai pada materi kali ini, peserta didik mampu menganalisis ciri-ciri virus, memahami secara penemuan virus. Nah, sekarang kita tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, di sini peserta didik diharapkan dapat mengetahui pengertian virus, memahami sejarah virus, kemudian struktur 19 ya. Nah, sekarang sebelum masuk materi, Bapak mau bertanya nih. Ini kan situasi pandemi ya. Jadi adakah yang sudah pernah terinfeksi virus corona atau biasa dibilang COVID-19? Belum, Pak. Tidak ya, alhamdulillah. Jadi kita harus bersyukur karena kita belum terinfeksi dan semoga kita terhindar dari virus corona. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu kira-kira bagaimana sih ciri-ciri orang yang terkena virus corona atau gejalanya menunjukkan kayak bagaimana? Demam, Pak. Ya, silakan Pak Trisno. Yang pertama demam, Pak. Ya, demam, sesak napas, batuk, kehilangan indera
pengecap ya. Ya. Ya, Jadi kurang lebih itu adalah gambaran dari gejala orang yang kena virus corona, di mana ada yang sesak napas, kemudian ada hilangan indera pengecap, sesak napas, batuk, dan bahkan bisa berujung kematian. Seperti yang kita lihat di TV ya, bahwa indeks kenaikan yang kematian dari virus corona sudah meningkat tajam. Nah, makanya itu kita harus tetap waspada dan menjaga agar kita tidak terinfeksi dari yang namanya virus corona. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut di kegiatan belajar. Nah, untuk kegiatan belajar, di sini yang pertama ada sejarah virus, sampai kenapa diistilahkan dengan virus. Nah, di sini diawali dengan penemuan dari Anthony van Leeuwenhoek yang menemukan mikroskop. Dia mengamati bagian-bagian yang sel, bagian-bagian sel ya. Kemudian diakhiri dengan Wendell Stanley atau Wendell Stanley ya. Jadi beliau menemukan bahwa ternyata organisme yang menyerang dari daun tembakau itu namanya adalah virus, sehingga diistilahkan dengan TMF atau Tobacco Mosaic Virus. Nah, exploring masalah. Kemarin pas sudah kirim LKPD di baik itu di WhatsApp group ataupun di Google Classroom. Nah, sekarang kalian kerjakan LKPD itu, ikuti petunjuk yang ada, kemudian kalian presentasikan. Nah, di sini Pak sudah membagi kelompok. Jadi Pak bacakan ya, kelompok 1. Kelompok 1 ada Ananda Yupaldi, Ananda Erlinda, dan Ananda Fitria. Diingat-ingat ini. Kemudian kelompok 2 ada Ananda Sutrisno, Ananda Silvia, dan Ananda Sriwahyuni. Dan kelompok 3 ada Ananda Dianita, Ananda Melani, Ananda Andriani, dan Ananda Vinta. Nah, jadi tiap kelompok nanti Dianita. Kepada Ananda di... Nah, baik, saya akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami di identifikasi permasalahan. Di sini virus pemakan bakteri itu namanya bakteriofag. Nah, rumusan masalahnya bagaimana bakteriofag itu menyerang bakteri. Nah, penetapan jawaban sementara, bakteriofag bisa menginjeksi materi genetiknya melalui serabut ekor yang berfungsi sebagai penancap. Kemudian mencari data yang relevan. Di sini kemampuan perkembangan virus secara terus-menerus berkembang menjadi virus yang mampu melisis dinding sel bakteri. Nah, menguji kebenaran virus merupakan parasit obligat yang menggunakan inang sebagai peralatan untuk bereproduksi dan menginfeksi inang dengan memasukkan materi genetiknya melalui 2 tahapan, yaitu tahapan lisis dan lisogenik. Nah, kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu bakteriofag adalah virus menyerang bakteri. Bakteriofag membutuhkan inang untuk melakukan siklus reproduksinya baik secara litik maupun lisogenik. Nah, demikian presentasi kami, Bapak. Ya, terima kasih Ananda Vinta, luar biasa ya, kita berikan aplaus atas jawaban yang sangat luar biasa dari kelompok 1, 2, dan 3. Nah, karena kalian sudah menjawab, nanti LKPD itu silakan dimasukkan sama Bapak, baik melalui Classroom maupun WA grup yang sudah kita buat. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk di evaluasi untuk mengukur sudah sejauh mana pemahaman kalian terkait dengan materi pada hari ini. Nah, di sini yang pertama ada ciri-ciri virus, minimal 4. Jadi, Bapak tunjuk ya. Ananda Melani, coba ciri-ciri virus yang pertama apa? Baik, Pak. Ciri-ciri virus yang pertama itu aseluler. Ya. Kemudian Ananda Fitria. Yang kedua apa coba ciri-ciri virus? Virus itu dapat berkembang biak dengan cara replikasi, Pak, yaitu lisogenik dan lisis, Pak. Mantap. Kemudian yang ketiga, coba Ananda Silvia. Saya mau dengar suaranya. Ciri yang ketiga. Virus hanya bisa hidup jika di dalam sel makhluk hidup, Pak. Iya, bagus sekali ya. Dan yang terakhir. Oh iya, silakan Ananda Yupaldi.
Menurut saya Pak, materi substansi genetik dari virus itu hanya tersusun dari RNA saja Pak. Oke, bagus sekali ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini sejarah virus. Sejarah virus ini Bapak acak. Jadi dari Wendell, Dimitri, Adolf, Martinus, sama Anthony van Leeuwenhoek. Menurut kalian siapa yang berada di posisi pertama? Saya Pak, Adolf Meyer Pak. Ya, Iya Pak. benar? Ada Iya Pak. Maya. Adolf Meyer. Masih keliru. Anthony Anthony. Iya, posisi pertama ada Anthony van Leeuwenhoek karena beliau yang menemukan mikroskop sehingga mampu meneliti bagian-bagian yang paling kecil. Kemudian dilanjutkan oleh Adolf Meyer, kemudian dilanjutkan oleh Dimitri Ivanovsky, dan dilanjutkan oleh Martinus, dan diakhiri oleh Bapak Wendell Stanleyka. Sehingga namanya sekarang kita tahu bahwa namanya adalah virus seperti itu. Kemudian, nah di sini struktur tubuh virus. Kira-kira yang bagian satu itu apa namanya? Ananda Milani. Nomor 1, apa namanya? nomor 1 kapsid Pak. Ya, bagus sekali ya. Kemudian Ananda Sutrisno, bagian 2 apa coba? 2 itu DNA Pak. Iya, bagus sekali. Kemudian Ananda Vinta, coba nomor 3. Aduh, apa ya Pak? Saya kok lupa ya Pak. Penghubung dia. Oh iya ya Pak, saya lupa, maaf Pak. Ya, leher ya, yang penghubung antara bagian badan dan bagian serabut ekor. Kemudian yang keempat, dari Saya Pak, ya, silahkan. serabut ekor Pak. Ya, bagus sekali. Dan yang terakhir, Ananda Sriwayuni, coba. Bagian terakhir apa itu? Bagian nomor 5. Nomor 5. Lempeng dasar. Ya, Lempeng dasar. lempeng dasar nantinya Dasar. sebagai tempat menancap dan memasukkan materi genetik yang ada pada kepala dari si virus itu. Oke, anak-anak kita yang diserang oleh virus. Nah, anak-anak hebat, kalian sudah bisa memahami materi pada hari ini mulai dari sejarah virus, kemudian klasifikasi virus, kemudian ciri dan struktur tubuh virus. Nah, untuk itu anak-anak hebat, apa yang kita sudah pelajari pada hari ini, kita refleksikan kembali agar supaya yang kita pelajari ini kita ingat nih. Jadi ketika kita keluar kelas, kita masih paham, oh ternyata sejarah virus seperti ini, ciri-ciri virus seperti ini, struktur tubuh virus seperti ini, dan klasifikasi virus seperti ini. Nah, jadi kalau sejarah virus, kita tahu nih kenapa sampai dia virus namanya, karena dari Bapak Wendell. Kemudian kalau ciri-ciri virus yang sudah tadi sebutkan ya, ada yang aseluler, kemudian parasit obligat, materi genetiknya DNA dan RNA, kemudian struktur tubuh virus, ada kapsid, ada materi genetik, leher, serabut ekor, dan selubung ekor. Nah, kemudian untuk klasifikasi virus kita sudah tahu ya, bentuknya ada yang bakteriofag yang secara umum, kemudian ada yang isohedral, kemudian ada yang spiral. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, Bapak sudah mengirimkan melalui Google Form soal link evaluasi. Nanti setelah pembelajaran ini, kalian langsung scan barcode yang sudah Pak siapkan atau dengan cara mengklik link yang sudah Pak siapkan untuk mengevaluasi agar sudah bisa terukur sejauh mana sih pemahaman kalian tentang materi virus. Nah, karena kalian sudah berpartisipasi aktif di tiap kelompok, baik kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, maka Bapak akan mengirimkan sertifikat kompetensi pembelajaran materi virus. Ini kepada kelompok, baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Harapannya Bapak supaya di pertemuan selanjutnya masih tetap semangat mempelajari virus, karena minggu depan kita akan mempelajari tentang peranan dari virus serta reproduksi atau replikasi dari virus.
Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri, Bapak mau pesan nih. Jadi karena kita masih dalam situasi pandemi, maka kita harus tetap ingat pesan Ibu, yakni memakai masker, kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Dan jangan lupa tetap semangat. Nah, untuk itu, Pak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Teaching saya, terima kasih telah menyaksikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.